Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, mampu menyampaikan manfaat perkembangbiakan vegetatif. 3. Mampu menemukan ide pokok. Dan yang keempat, mampu mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita bahas. Ada beberapa tanaman yang ditampilkan Bu Esti. Untuk tanaman nanas. Nanas berkembang biak secara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan, berasal dari Sekarang amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Dan bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Ya, betul sekali, semua sudah tahu ya. Gambar ini adalah tanaman wortel. Wortel berkembang biak secara vegetatif. Wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Yang pertama, vegetatif alami meliputi akar, tunas, spora, geragi, rizoma, umbi batang, dan umbi akar. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu mencangkok, merunduk, dan setek. Perkembangbiakan secara vegetatif memiliki banyak manfaat. Di antaranya 1. Menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. 2. Lebih cepat dibanding dengan perkembangan generatif. 3. Menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. 4. Dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sekarang kita simak ya bacaan ini. Bacaan ini berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacanya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu.
Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, ada di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, ada di Jawa Timur. Dataran Tinggi Alas ada di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Bacaan ini oleh Nuni Tara Salvia. Nah, di dalam bacaan itu ada beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok dan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Harus tahu ya bedanya antara kalimat utama dengan ide pokok. Nah, demikian materi hari ini. Selanjutnya, kerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 35 dan 37. Jangan lupa hasilnya dikirim ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.